Di awal kisah terlihat gadis cantik dengan nama Jupiter. Ia ingin berpenampilan seperti gadis bergaya modis dan super kaya. Tapi kenyataannya ia adalah seorang pembersih rumah dan toilet. Tapi sebelum itu kita flashback 20 tahun lalu. Ibu Jupiter adalah seorang mahasiswi dan kejurusan matematika di Rusia. Sedangkan ayahnya mahasiswa astrofisika yang memiliki haus akan pengetahuan tentang galaksi di angkasa. Ketika ibunya hamil, ayahnya berniat memberikan calon nama anaknya dengan nama Jupiter. Hingga terjadi perampokan dan membuat ayahnya terbunuh. Di tengah lautan Atlantik, Jupiter terlahir tanpa rumah, negara, dan yang pasti seorang ayah. Ia bersama ibu dan kerabatnya berimigrasi ke Amerika. Setiap hari dengan rutinitas dari pagi hingga sore, ia bersama keluarganya bekerja sebagai jasa pembersih rumah. Вставай, вставай. Юпитер. Di planet lain yang terbengkalai di luar angkasa, seorang pria bernama Titus Abrasak dan kakak keduanya Kalik Abrasak dan kakak pertamanya Balim Abrasak. Mereka bertiga adalah kakak adik yang menerima warisan setelah kematian ibunya sebagai salah satu dinasti penguasa angkasa. Di sini, Titus ingin mengambil alih kekuasaan planet bumi dari kakaknya Balem. Tapi bagi Balem, Titus dengan sifat yang suka berfoya-foya tidak cocok untuk menguasai planet bumi yang telah lama dikuasai almarhum ibunya. Beralih di bumi, terlihat seseorang yang bernama Cain Wise yang merupakan salah satu makhluk angkasa dari perpaduan DNA serigala. Ia datang ke klinik medis dengan mencium aroma dari berkas atas nama Catherine Dunleavy. Di industri abrasa kekuasaan milik Balem bersama antek-anteknya, di sini anak buahnya melaporkan kalau mata-matanya telah melihat adanya reinkarnasi dari mantan Ratu Abrasak atau almarhum ibunya dengan data yang tertulis Catherine Dunleavy. Balem yang takut bumi diambil alih kekuasaannya, ia meminta antek-anteknya untuk segera membunuh Catherine. Di rumah Catherine sekaligus teman dari Jupiter, terlihat Catherine sibuk mencari busana pakaian yang cocok untuk bertemu calon pengantinnya. Ketika Jupi ingin mencarikan pakaian untuk temannya itu, tiba-tiba Catherine diserang makhluk alien. Jupi yang kaget tak membuang kesempatan langkahnya untuk memfoto makhluk aneh tersebut. Tapi apesnya HP-nya berdering. Setelah itu, anehnya mereka melupakan apa yang baru saja terjadi pada mereka berdua. Kembali Jupi bersama kerabatnya. Di sini pamannya mengatakan kalau Jupi terlalu cerdas untuk seorang wanita. Mungkin itu alasannya pria tidak mau menikah dengannya. Tapi ibunya Jupi yang kesal malah mengomelin pamannya tersebut. Di dalam kamar, Jupi sambil melihat marketplace. Ia tertarik dengan teleskop dan ingin membelinya. Tapi sayangnya ia tidak memiliki uang yang cukup banyak. Tak lama sepupunya mendatanginya. Di sini sepupunya diam-diam telah mendaftarkan Jupiter sebagai calon pendonor sel telur. Mereka berdua mendaftarkan dengan menggunakan atas nama Catherine Dunleavy, yaitu temannya Jupi, agar tidak diketahui kerabat lainnya. Jupi awalnya kesal karena ia baru tahu kalau yang didaftarkan adalah pendonoran sel telur. Tapi karena ia membutuhkan uang yang banyak untuk membeli teleskop, ia terpaksa tetap meneruskannya. Kembali di klinik medis, sambil menunggu antrian, Jupi melihat foto alien di HP-nya. Ia bingung kenapa foto tersebut ada di smartphone-nya. Sekarang masuk waktu giliran Jupi dengan nama samaran yang ia gunakan sebagai Catherine. Jupi yang mendadak ketakutan, ia meminta dokter tersebut menghentikan bedahnya. Tapi tiba-tiba mereka tetap memaksa Jupi. Setelah pengambilan sampel selesai, dokter mengatakan kalau sampel genetiknya sangatlah cocok. Dan mereka malah bersiap-siap untuk membunuh Jupi. Tiba-tiba Ken datang dan menembaki setiap dokternya. Ternyata para dokter tersebut merupakan penyamaran dari alien utusan Balem. Setelah selesai, Ken pun berhasil menyelamatkan Jupi. Di tempat Jupi berada, ia terbangun dari tidurnya sambil menodongkan senjata milik Ken. Ia meminta alasannya kenapa Ken membawanya. Tapi Ken mengatakan kalau ia tahu Jupiter adalah nama aslimu, bukan Catherine. Tapi sayang, niat pemalsuan nama membuat hasil data genetikmu malah terkuak. Jupi yang tidak mengerti, tapi Ken menjelaskan secara hati-hati. Katanya, mungkin ini sulit dimengerti bagi manusia untuk mengetahui kalau planet bumi bukanlah satu-satunya
satu-satunya yang berpenghuni karena di alam semesta sangat banyak planet yang ditinggali makhluk hidup. Jupi menanyakan apa dirinya alien. Ken mengatakan kalau Jupi adalah manusia dengan genetik rancangan. Saat ini yang pasti telah menjadi incaran makhluk luar angkasa. Di kediaman Titus berada, ia sedang menikmati fantasi seksual anehnya. Asistennya datang melaporkan kalau pemburunya Ken telah mendapatkan target reinkarnasinya. Kembali di tempat Jupiter berada, di sini Ken mengenalkan peralatan canggihnya di depan Jupi yang bisa membuka pembatas dari tembok apapun, termasuk sepatu spesialnya. Ia menjelaskan kalau ini sepatu gravitasi. Dengan sepatu ini, ia bisa bergerak bebas di udara. Ia pun langsung membawa Jupi keluar gedung menuju pesawat di atasnya. Tapi sayang, tiba-tiba pasukan dari Balem datang menyerang mereka dan menghancurkan pesawatnya. Jupi yang terlepas dapat diraih kembali. Ken berusaha menghindar dari tembakan musuh dengan sepatu gravitasinya. Ia pun berhasil membajak pesawat musuh. Setiap musuh dapat dikalahkannya hingga tersisa satu. Ia nekat dengan menghancurkan pesawat lawan dengan sayap pesawatnya. Hingga Jupi yang terjatuh kembali, tapi Ken tetap bisa menyelamatkan Jupiter. Keesokan harinya, Jupi yang kaget dengan situasi yang mengerikan yang terjadi di pusat kota, Ken meminta Jupi untuk melihat gedung yang setengah hancur sebelumnya. Seketika itu juga, perlahan gedung tersebut telah pulih kembali. Begitu juga dengan foto alien yang ada di smartphone milik Jupi. Jadi, setiap penduduk bumi yang melihat mereka, ingatan momen tersebut akan dihapuskan. Bukti foto dan video hanya akan menjadi kebohongan konspirasi bagi manusia. Jupi bingung kenapa ia harus menjadi target makhluk luar angkasa. Ken mengatakan sebelum bertugas ia telah bertanya dengan Titus Abrasak, tapi ia juga tidak mendapatkan alasannya. Jelas saja itu membuat Jupi semakin bingung siapa Titus Abrasak tersebut. Ken menjelaskan kalau Titus adalah salah satu 3 saudara dari pewaris utama Abrasak. Sedangkan yang ingin membunuh Jupi kemungkinan besar adalah Balem Abrasak yang merupakan penguasa bumi saat ini. Dan untuk keluarga Abrasak itu sendiri adalah salah satu dinasti paling kuat di alam semesta. Sampailah mereka di tempat tujuan yang merupakan rekan dari Ken. Ia bernama Apin. Tapi setelah bertemu, Apin malah menodongkan senjatanya ke arah Ken. Perkelahian pun terjadi. Tampak terlihat anak dari Apin yang bernama Keza. Ia dengan santai melihat perkelahian ayahnya. Keributan perkelahian mereka malah membuat lebah-lebah peliharaan Apin berkeluaran dan menggumuni Jupi. Anehnya, lebah-lebah tersebut tidak ada satu pun yang menggigiti Jupi. Apin yang sadar langsung memberikan salam hormatnya untuk Jupiter sambil mengatakan yang mulia. Di dalam rumah sambil mengobati luka milik Ken, terlihat seperti bekas luka potongan sayap dari punggung Ken. Di sini, Ken datang untuk sekalian membawa Apin ke angkasa agar bisa mengembalikan sayap Apin yang juga dihilangkan hasil perbuatan darinya. Satu hal yang membuat Jupiter penasaran, kenapa Apin dan lainnya tiba-tiba memanggilnya yang mulia. Apin menjelaskan, kau pasti tidak pernah disengat lebah, karena lebah secara genetik diciptakan untuk mengenali keluarga kerajaan. Tapi Jupi yang aneh karena ia tahu kalau dirinya hanyalah seorang pembersih toilet biasa saja. Apin menegaskan, kau pasti tetaplah bagian dari keluarga kerajaan, karena lebah tak pernah berbohong seperti manusia. Lebah tidak akan menanyakan dan juga meragukan. Ken yang baru menyadari sosok Jupiter adalah bangsawan, hal yang wajar kalau Jupi malah terjebak ke dalam politik kekuasaan keluarga Abrasak. Ia pun langsung bergegas menyiapkan senjatanya untuk antisipasi jika ada penyerangan lagi. Jupi yang ingin tahu siapa sosok Ken yang selalu menyelamatkannya. Apin mengatakan Ken adalah Likantan, hasil perpaduan genetik dengan serigala. Ia sebelumnya adalah prajurit kepolisian angkasa atau disebut Aegis. Ia memiliki kepribadian yang hebat. Ken seperti mesin pembunuh. Aku tidak pernah menemukan prajurit mematikan seperti dirinya di kepolisian angkasa Aegis. Tapi sayangnya, ia diadili atas kasus penyerangan bangsawan. Ken melakukan berdasarkan instingnya. Mereka semua ingin menghukum mati Ken, tapi karena aku sebagai atasannya, maka itu tidak terjadi. Dengan syarat sayap di punggungku juga harus dihilangkan.
Bagi Jupi, jika ayahnya masih hidup, mungkin ia akan sangat shock setelah mendengar apa yang terjadi saat ini. Ia pun semakin penasaran kebenaran tentang bumi dan planet angkasa. Apin menjelaskan kalau manusia sebenarnya bukan berasal dari bumi, tapi kenyataannya manusia telah hidup di pusat galaksi Oros selama miliaran tahun. Kemudian sekitar 100.000 tahun lalu, bumi ditemukan salah satu penjelajah dari Oros, yaitu keluarga Abrasak. Saat itu, bumi dikuasai oleh makhluk raksasa seperti dinosaurus dan lainnya, tapi mereka telah dimusnahkan. Menurut catatan, bumi telah dikembangkan oleh industri Abrasa. DNA manusia telah disatukan pada DNA spesies pribumi untuk mengembangkan populasi manusia dengan genetik rancangan atau penduduk bumi sebanyak-banyaknya. Setelah populasi melebihi kapasitas bumi, maka manusia yang ada di bumi siap untuk dipanen. Emang kita toge dipanen? Seperti kecurigaan Ken, pasukan milik Balem datang menyerang. Apin terkena serangan musuh hingga insting lebah pun mencoba melindungi Jupi. Jupiter berusaha kabur, tapi tiba-tiba musuh tepat di depannya. Ia pun terpental. Ketika ia ingin siap untuk dibunuh, tiba-tiba pasukan lain datang menyerang. Jupi dibawa ke dalam pesawat. Ken yang telat datang, tapi dengan kecepatan sepatunya ia berhasil meraih pesawat tersebut dan tetap mengikutinya. Tibalah mereka di tempat tujuan musuh yang membawa Jupi. Mereka ternyata pemburu bayaran yang menculik Jupi demi mendapatkan satu botol cairan Regen. Jupi yang terbangun dari pingsannya dengan gaun yang indah. Kali ini ia diculik atas perintah Khalik Abrasa. Di sini, Khalik kagum dengan kemiripan wajah Jupiter dengan ibunya. Di depan patung ibunya, ia sambil bercerita kalau bumi sudah memasuki fase genetik. Di kehidupan angkasa, genetik memiliki arti spiritual yang sangat dalam. Itu disebut benih keabadian bagi mereka. Ketika genetik muncul, bahkan dengan rupa yang sama, itu dinamakan reinkarnasi. Kita adalah manusia yang sama. Bedanya penduduk bumi memiliki usia yang pendek dan pengetahuan teknologi terbatas. Berbeda dengan dirinya. Saat ini usia Khalik sekitar 1004 tahun, sedangkan ibunya sebelum meninggal hampir mencapai 91.000 tahun. Sayangnya, ibunya mati dibunuh. Hingga saat ini tidak diketahui siapa pembunuhnya. Khalik mengajak Jupi di tempat pemandian sebagai penemuan terhebat industri Abrasak. Khalik masuk ke dalam bak air yang telah dicampur cairan Regen. Setelah keluar, hebatnya Khalik terlihat tampil awet muda kembali. Jupi yang kaget bagaimana semua bisa terjadi, tapi Khalik mengatakan, beberapa tahun yang lalu seseorang telah menemukan cara untuk mengganti sel-sel kulit yang tua menjadi sel-sel kulit yang baru. Dan sumber bibit itu didapatkan salah satunya berasal dari bumi. Penduduk bumi hanya membutuhkan sumber daya seperti minyak, air, tanah, dan api. Tapi berbeda dengan penduduk luar angkasa yang tahu begitu luasnya kehidupan ini. Sumber daya seperti itu hanyalah sebagian kecil dari banyaknya planet-planet yang tidak terhitung. Bagi mereka, sumber daya yang layak untuk diperebutkan hanyalah tambahan waktu. Dan itu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan di alam semesta ini. Di luar tempat, Khalik menyuruh Jupiter untuk mengajukan klaim kekuasaan pada Asosiasi Departemen Luar Angkasa. Baginya itu sesuatu yang layak diwariskan pada reinkarnasi, karena wasiat seperti itu memang sudah ditulis dari mendiang ibunya. Jupi yang bingung, baginya mana mungkin satu orang bisa memiliki kekuasaan satu planet, tapi Khalik hanya tertawa. Itu hanyalah sebuah planet. Bayangkan, bagaimana rasanya memiliki kekayaan di luar imajinasimu. Kau bisa selalu tampil awet muda, juga bisa mengubah kehidupan keluargamu jauh lebih bermakna. Tiba-tiba Ken datang menerobos masuk untuk mengambil kembali Jupi. Khalik yang tahu kalau Ken adalah pemburu suruhan adiknya Titus. Sambil menodongkan senjatanya, Ken menegaskan Abrasak tak mengenali pihak manapun kecuali diri mereka sendiri. Tapi Khalik mengatakan ia akan membiarkan Jupi dikawal bersama kepolisian Aegis demi keamanan dirinya dalam mengklaim kekuasaan. Di
Di dalam pesawat Aegis, terlihat juga Apin sudah bersama mereka. Sang Kapten Aegis mengatakan kalau ia akan membawa Jupiter ke asosiasi departemen untuk mengklaim hak kekuasaan di tempat kediaman Balen. Ia murka dengan ketidakbecusan kerja anak buahnya dan menghukum matinya. Kali ini ia memerintah anak buah lainnya untuk menangkap Jupi. Yes, my lord. Sampailah mereka di pusat galaksi. Jupi bertemu dengan Bob, seorang pengacara intergalaksi yang akan membantunya dalam proses perubahan status reinkarnasi menjadi Ratu Dinasti Abrasak. Dalam proses administrasi yang super sulit, tidak di bumi ataupun pusat galaksi angkasa, cara termudah tetaplah menggunakan sogokan juga. Di tempat pembuatan identitas, di sini Jupiter dengan mendapatkan cap tato galaksi. Ia pun resmi mendapatkan gelar status bangsawannya sebagai Ratu Abrasak. Setelah keluar, tiba-tiba Apin datang sebagai pengkhianat bersama pasukan milik Titus Abrasak. Tapi Ken yang berhutang budi padanya tak sanggup menembakinya. Di tempat Titus Abrasak, Jupi yang cerdas dengan waktu singkat dia mampu menghafal undang-undang peraturan galaksi. Ia mengancam Titus dengan undang-undang karena telah menjemput paksanya. Jupi tak ingin apa-apa sekarang. Ia hanya ingin diantarkan pulang saja ke bumi. Titus tetap mengiyakan kemauannya, tapi dengan baik hati ia mengajak Jupi makan malam bersamanya. Sedangkan di sisi lain, Ken yang sudah mengingkari janjinya pada Titus karena tidak langsung membawa Jupi terhadapnya, ia pun dipenjara. Di ruang makan, Jupi yang telah tahu kondisi Ken telah ditangkap karena dirinya. Ia tetap berusaha mengikuti kemauan Titus. Di sini, Jupi dengan cerdas sudah dapat menyimpulkan ketiga putra Abrasak semuanya hanyalah haus akan kekuasaan demi kepentingan pribadinya masing-masing. Tapi Titus mengajak Jupiter ke tempat gudang cairan regen. Jupi yang bingung dengan cairan tersebut. Titus menjelaskan kalau cairan ini berasal dari manusia yang diambil dari 100 tubuh manusia kemudian diekstrak menjadi cairan, termasuk apa yang digunakan Khalik di saat mandi sebelumnya. Bumi hanyalah satu bagian kecil dari ribuan planet yang menjadi ladang panen untuk industri Abrasak. 100 nyawa manusia bagikan hewan ternak demi industri cairan ini. Titus yang melihat Jupi kaget dengan hal demikian. Ia juga mengingatkan kalau Jupi sama seperti ibunya. Ia berubah pada akhir hidupnya ketika ibunya ingin menghentikan industri Abrasak, tapi ia malah dibunuh. Titus ingin meyakinkan Jupi kalau dia ingin melanjutkan apa yang tidak disukai ibunya. Ia tak ingin kakaknya menguasai kekuasaan, dan Titus mengajak kerjasama dengan Jupi dengan cara menikah. Di tempat lain, Titus bertemu dengan Ken. Ia mengatakan kalau ia telah merayu dan berbohong tentang niatnya pada Jupi. Hal demikian sangat perlu dilakukan demi kemenangan. Ia berencana akan membunuh Jupi setelah menikah. Dan Ken pun dibuang ke ruang hampa. Tapi ia dapat menyelamatkan dirinya dengan menggunakan tablet yang di sekitarnya. Tablet tersebut hanya memiliki stok oksigen 30 menit saja. Di bumi, sepupu Jupi diinterogasi. Pamannya menanyakan apa terakhir kali ia menyuruh Jupi untuk menjual sel telurnya. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok alien anak buah dari Balen Abrasak. Di ruang hampa, Ken yang sudah terombang-ambing karena kehabisan oksigennya, kali ini ia dapat diselamatkan oleh Aegis. Di dalam pesawat tim Aegis, di mana Apin ditahan karena telah berkhianat. Ken menanyakan kenapa Apin melakukan pengkhianatan padanya. Apin menjawab, ia tak punya pilihan lain karena saat ini anaknya Keiza sedang sakit-sakitan dan ia butuh pengobatan. Kini mereka berdua pun bekerja sama untuk menjemput Jupiter kembali. Di suasana menjelang pernikahan, Jupi sudah bersiap dengan keputusannya demi menyelamatkan bumi. Sedangkan di luar tempat pernikahannya, Ken datang menyerang berusaha menerobos masuk.
Di saat akad sedang berlangsung, beberapa kata sakral telah saling diucapkan. Kini Jupi bersiap memasangkan cincin pernikahannya. Tapi tiba-tiba Ken dapat berhasil menerobos masuk dan mengacungkan senjatanya tepat pada Titus. Ken sambil mengatakan kalau Titus berniat setelah menikah akan membunuh Jupiter. May I kill him? Setelah meninggalkan akad pernikahan, Jupi tak ingin apa-apa. Ia hanya ingin kembali bersama keluarganya. Sesampai di rumahnya, ia kaget kalau rumahnya sudah berantakan. Tak ada satupun keluarganya melainkan anak buah Balem. Di sini, anak buah Balem bernegosiasi. Jika Jupi bisa melepaskan gelarnya sebagai Ratu Abrasak, maka ia akan menjamin keselamatan keluarganya. Jupi yang tak bisa menolak, ia tetap mengikuti kemauan Balem. Di angkasa menuju ke tempat Balem, pasukan Aegis yang mengikutinya dari belakang tak dapat memasukinya karena pintu portal telah ditutup. Setelah bertemu Balem, di sini Jupi dapat menyimpulkan dengan segala ambisi Balem hingga dapat menguasai industri Abrasak. Ia yakin kalau Balem lah yang membunuh ibunya sendiri demi kekuasaan. How dare you! Jupi diperlihatkan keluarganya yang telah ditahan di bawah lantai. Balem memaksa Jupiter untuk menghapus tato gelar bangsawannya dengan menggunakan tablet yang dipegangnya. Sementara di luar tempatnya lagi-lagi Ken berusaha menerobos masuk. Sebelum menghapus gelarnya, Jupi timbul keraguan. Jika Balem tetap menguasai bumi, sampai kapan dia akan memanen nyawa-nyawa manusia yang ada di bumi? Tiba-tiba keributan datang dan Ken telah memasuki ke tempat keluarga Jupi berada. Ken dapat menurunkan Jupi melalui tablet portalnya. Jupi langsung berusaha mengamankan keluarganya, sementara Ken tetap menahan musuh-musuh yang datang. Di sisi lain, tim Aegis dapat berusaha menerobos masuk ke industri Abrasak, sedangkan Balem datang langsung menyerang Jupi. Tapi untungnya retakan lantai hingga membuat mereka terjatuh. Setelah selamat, Jupi berusaha kembali pada keluarganya. Tapi lagi-lagi Balem datang menghalanginya. Di sisi Ken berada, ia masih berusaha mati-matian melawan musuhnya. Ken yang sudah tersudutkan, ia diam-diam menggunakan tablet portalnya. Ketika terbuka, ia langsung membanting lawan dan menutupinya. Aegis yang sudah berhasil masuk, ia mencoba menghubungi Ken. Ken mengatakan kalau ia telah menemukan keluarga Jupiter. Kembali di tempat Jupi berada, ia telah dipojokkan oleh Balem dengan pukulan besinya. Tapi Jupi dapat melawan dan memukul kembali dengan tongkat besi milik Balem. Balem sambil berteriak kalau sebenarnya ibunya telah membenci perbuatannya sendiri dan ia meminta Balem segera membunuhnya. Tiba-tiba tempat pijakan mereka rusak dan membuat Balem terjatuh. Begitu juga Jupi. Tapi kali ini lagi-lagi sang penyelamat Ken selalu datang tepat pada waktunya. Perjuangan tak sampai di situ. Industri Abrasak yang sudah hancur berantakan dan akan meledak. Waktu tersisa 12 detik sebelum pintu portal tertutup. Tim Aegis yang sudah berhasil keluar, kini tinggal Ken dan Jupi. Setelah beberapa saat, terlihat seseorang terombang-ambing di angkasa. Ternyata Ken dan Jupi pun selamat. Kembali di bumi, kini keluarga Jupi bangun dari tidurnya dengan sebagian ingatannya telah dihapuskan. Sedangkan Jupiter tetap melakukan rutinitas sebagai pembersih toilet. Bedanya, saat ini ia tetap menjadi penguasa bumi yang sebenarnya. Ada satu pelajaran yang dapat Mimin angkat. Jangan pernah kita menyepelekan cleaning service, office boy, atau pembersih jalanan.
Siapa tahu mereka adalah penguasa bumi sesungguhnya. Piye menurutmu, Cak? Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di story film berikutnya. Tetap stay tune. See you next time. Endless, sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken.